Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Urrahman dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kewajiban mencari ilmu, mengembangkan, dan mengamalkannya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Materi-materi yang akan saya jelaskan meliputi 1. Perintah mencari ilmu. 2. Keutamaan orang yang berilmu. 3. Kedudukan ulama dalam Islam. Yang pertama, perintah mencari ilmu. Sesungguhnya Islam adalah syarat keselamatan di sisi Allah. Islam tidak akan tegak dan tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Tidak ada cara dan jalan untuk mengenal Allah dan sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Allah lah yang telah menunjukkan jalan yang paling dekat dan mudah untuk sampai kepadanya. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut tidak akan menyimpang dari tujuan yang dicita-citakannya. Jumhur ulama sepakat tidak ada dalil yang lebih tepat selain wahyu pertama yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, sebagai landasan utama perintah untuk menuntut ilmu. Dijelaskannya pula sarana untuk mendapatkannya, disertai bagaimana nikmatnya memiliki ilmu, kemuliaannya, dan urgensinya dalam mengenal kemahaagungan Sang Kholik dan mengetahui rahasia penciptaan serta menunjukkan tentang hakikat ilmiah yang tepat. Sebagaimana firman-Nya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dan perantara kolam atau baca tulis. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq surat ke-96 ayat 1-5. Para mufasir menyimpulkan firman Allah. 1. Tidaklah sama antara hamba Allah yang memahami ilmu agama Allah, yaitu menyadari dirinya, memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mentaati segala perintah dan larangannya, dengan orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah, yang tidak mau mempelajari ilmu agama Allah. 2. Hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Terkait hal tersebut, Rasulullah SAW menandaskan bahwa menuntut, memahami, dan mendalami ilmu agama Islam itu merupakan kewajiban utama setiap manusia atau setiap muslim. Yang kedua, keutamaan orang yang berilmu. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Tanpa ilmu, kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Orang yang tidak memiliki ilmu biasanya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan, orang yang tak berilmu akan dibodohi oleh orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran, carilah ilmu demi kelangsungan hidup yang baik. Ilmu menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi 2, yaitu ilmu yang bersifat syariat dan 2 ilmu yang bersifat akal. Dari keduanya ada yang berupa ilmiah teoritis dan ada yang berupa ilmiah praktis. 1. Ilmu syarat. Ilmu syarat ini terbagi menjadi 2, 1 ilmu usul dan 2 ilmu furu atau cabang. Ilmu usul pokok atau ilmu tauhid ini merupakan ilmiah teoritis, dan yang kedua ilmu furu atau cabang merupakan ilmiah praktis. 2. Ilmu akal. Ilmu akal ini bersifat berdiri sendiri yang melahirkan komposisi dan keseimbangan. Ilmu akal ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat ke-1 ialah matematika dan logika, tingkat 2 ialah ilmu alamiah atau aksi dan reaksi alam, tingkat ketiga adalah ilmu tentang teori realitas berujung pada ilmu kenabian, mukjizat, dan teori jiwa yang suci. Ilmu memiliki banyak keutamaan, diantaranya 1. Ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya, sebagaimana dalam hadis, jika manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. 1.
Sodakoh jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Menjadi saksi terhadap kebenaran sebagaimana dalam firman Allah SWT. Allah menyatakan bahwasannya tidak ada ialah yang berhak disembah kecuali Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang berilmu juga menyatakan dengan demikian itu. Quran Surah Ali Imran ayat 18. 3. Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad SAW untuk meminta ditambahkan ilmu sebagaimana dalam firman Allah. Dan katakanlah, Ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surah Toha ayat 114. Yang keempat, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, sebagaimana firman Allah mengangkat orang beriman dan memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surah Mujadilah ayat 11. Yang ketiga, kedudukan ulama dalam Islam. Tidak samar bagi setiap muslim akan kedudukan ulama dan tokoh agama, serta tinggi kedudukan, martabat, dan kehormatan mereka dalam hal kebaikan mereka sebagai teladan dan pemimpin yang diikuti jalannya serta dicontoh perbuatan dan pemikiran mereka. Para ulama bagaikan lentera penerang dalam kegelapan dan menara dalam kebaikan, juga pemimpin yang membawa petunjuk dan dengan ilmunya. Mereka mencapai kedudukan al-ahyar atau orang-orang yang penuh dengan kebaikan serta derajat-derajat orang yang bertakwa. Dengan ilmunya, para ulama menjadi tinggi kedudukan dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya. Di antara keutamaannya adalah para malaikat akan membentangkan sayap karena tunduk akan ucapan mereka. Dan seluruh makhluk hingga ikan yang berada di air pun ikut memohon ampun baginya. Para ulama itu adalah pewaris nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu, dan pewaris sama kedudukannya dengan yang mewariskannya itu. Di dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat akan membuka sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang alim akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga mewariskan dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Dan barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Sahih hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban Mawarid. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.